Ya, kembali bersama kami. Mudah-mudahan Abu dan Umu masih semangat ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, insya Allah ini materi terakhir. Dan materi ini bisa kita anggap materi yang sangat penting ya untuk kemudian kita pahami bersama-sama, yaitu terkait bidang kesantrian atau kepengasuhan Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bidang kesantrian atau kepengasuhan di Ma'had itu bisa dikatakan ya intinya pondok gitu. Intinya pondok. Jika tadi program pendidikan waktu belajarnya itu dari setengah 8 sampai jam 12 zuhur, kemudian tahfiz di 3 waktu saja, ya, ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da maghrib. Maka ya kesantrian atau kepengasuhan sisa waktu dari itu. Ya, sisa waktu dari itu semua. Ya, kalau mau kita bahasakan 24 jam juga bisa. Ya, 24 jam. Ya. Maka dari itu perlu untuk kita memahami apa itu kesantrian ya atau kepengasuhan pondok. Secara umum, kesantrian atau kepengasuhan akan mengambil peran abu dan umu sebagai orang tua. Ya, pihak kesantrian atau kepengasuhan inilah yang akan mengambil alih peran abu dan umu ya di rumah kepada ananda. Ya, bahkan lebih dari peran abu dan sebagian besar peran abu dan umu. Ya, bagian kepengasuhan kesantrian Ma'had ini akan mengambil peran yang begitu sangat banyak. Ya, bahkan terkadang lebih dari peran orang tua itu sendiri. Seperti apa perannya? Ya, kita lihat. Yang pertama, yaitu akan senantiasa memberikan bimbingan dan kontrol ubudiyah secara intens, secara konsisten. Bagaimana sholat fardu berjamaahnya akan selalu kita dampingi, kita bimbing, kita pantau setiap sholatnya. Kemudian saum fardunya nanti di bulan Ramadan, saum sunnah Senin Kamisnya, ya, kemudian zikir dan doanya, ya, itu akan senantiasa menjadi ya hal rutinitas yang akan kita laksanakan kepada putra putri abu dan umu setiap hari. Kemudian juga ya bagian kesantrian akan berperan ya memberikan bimbingan dan kontrol adab serta akhlak keseharian santri setiap hari di semua tempat, di kelas, di asrama, di masjid, di lapangan, bahkan di toilet kalau perlu. Ya, akan ada ya bimbingan-bimbingan seperti itu. Kemudian juga ya bagian kepengasuhan pesantren akan ya berperan dalam program bimbingan dan konseling santri. Ya, menjadi tempat ya mereka menyampaikan masalah-masalah. Ya, memberikan problem solving. Ya, memberikan motivasi. Ya, dan yang lainnya. Ya, ini bagian kesantrian. Ya, yang akan melakukan pendekatan ya dari hati ke hati kepada putra-putri abu dan ummu. Kemudian juga ya, bagian kesantrian ini akan berperan penting dalam proses pembelajaran bahasa Arab serta pembiasaannya. Ya, mereka belajar di kelas, ya. Tapi untuk pembiasaan kesehariannya, siapa yang berperan? Bagian kesantrian. Dan alhamdulillah para musyrif dan musyrifah yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra semuanya aktif bahasa Arab. Ya, semua unsur pengasuh yang ada di sini akan memberikan contoh bagaimana berbahasa Arab. Ya,
serta melatih ya putra-putri Abu dan Ummu untuk bisa ya berbicara bahasa Arab. Kemudian juga program bagian kepengasuhan ini ya akan berperan dalam program kebersihan dan kerapihan santri. Ya, kita akan mengajarkan dan membiasakan putra-putri Abu dan Ummu agar senantiasa bersih dan rapi. Ya, baik secara pribadi, diri pribadi, ya jasmaninya, ya tempat tinggalnya ataupun lingkungannya. Ya, di sana ada beberapa program kebersihan. Ya, ada piket, ada kerja bakti, ya bahkan ada lomba kebersihan dan seterusnya. Ini. Bahkan sampai kukunya pun akan selalu diperhatikan. Ya, sudah sepanjang apa kukunya akan kita lihat, ya dan akan kita ya perintahkan untuk supaya dalam kondisi bersih. Ini kita lakukan secara rutin dan intens. Kemudian juga bagian kepengasuhan juga akan mengambil peran dalam melatih kedisiplinan santri. Ya, disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, agar mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Ma'had ini dengan penuh tanggung jawab. Ya, mengikuti pembelajaran kelas halaqah Al-Qur'an, ini bagian kesantrian. Ya, akan mengingatkan mereka tatkala mereka melakukan pelanggaran, ya, hal yang tidak disiplin, yang menyalahi peraturan Ma'had, pelatuhan syariat Islam. Kita akan bina putra-putri Abu dan Ummu, ya, agar senantiasa tertib dan rapi. Kemudian juga kami bagian kesantrian akan berperan dalam melatih keorganisasian, ya, melatih mereka berorganisasi. Ya, bagaimana memanage sebuah acara, sebuah kegiatan, ya, dengan wadah Jam'iyah Tholabiyah atau OSIS, ya mereka berlatih organisasi serta kepemimpinan di sana. Dan ini berada di bawah kesantrian. Kemudian juga ya di kesantrian, ya kami akan juga berperan memberikan penilaian dan evaluasi non akademik. Ya, memberikan penilaian bahwa santri ini memiliki catatan begini, begitu. Kemudian kita musyawarahkan, ya, bagaimana penanganannya, pembinaannya, ini bagian kesantrian. Ya. Kemudian juga bagian kesantrian akan menangani beberapa kegiatan penting, ya, berkaitan dengan para santri. Ya, di antaranya ada rihlah. Ya, jalan-jalan, ya, refreshing untuk anak-anak, ya, kemudian olahraga, ya, kemudian ada mukhayyam tahfiz, nanti bekerja sama dengan bidang tahfiz. Ini juga bagian kesantrian lah yang akan berperan di situ. Jadi tugasnya cukup kompleks memang, ya, cukup berat, cukup berat. Tapi itu semua alhamdulillah, ya, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian pengalaman, ya, serta SDM, struktur manajemen yang ada, ya, secara umum Ma'had ini kondusif. Ma'had ini dalam kondisi kondusif, ya, santrinya bisa dikatakan tertib lah. Ya, minim pelanggaran. Kita tidak katakan tidak ada pelanggaran, ya, ada pelanggaran, ya, tapi tidak separah mungkin sebahagian tempat. Masih bisa dibilang kondusif. Ya, santrinya terlihat semangat belajar, ya, berlomba-lomba untuk menuntut ilmu, berlomba-lomba untuk berprestasi, ya, berusaha untuk bersemangat melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ini nampak di Ma'had kita, alhamdulillah. Ya, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan juga pada kesempatan pemaparan terkait kesantrian ini, yaitu terkait peraturan. Ya, peraturan. Di sini ada tabel, ya, contoh di antara bentuk peraturan-peraturan serta pelanggaran yang berkonsekuensi pada hukuman. Ya, kita bagi pelanggaran itu menjadi ringan, sedang, berat dan sangat berat. Ya, ada yang ringan. Kalau yang ringan nanti dalam penanganannya cukup diberikan nasihat.
Ya, diperingatkan saja. Ya, nanti kalau sudah berat atau bahkan sangat berat itu bisa ada pemberian SP. Ya, berjenjang, ya, ada SP 1, 2 dan 3. Secara umum, ya, hukuman yang kita berlakukan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh santri, ya, itu ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada hukuman fisik. Ada hukuman fisik, ya. Hukuman yang kita maksud di sini bukan berarti dipukul, ya, atau disuruh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan fisik, bukan. Yang kita maksud di sini hanya sebatas biasanya, ya, biasanya merapikan sendal, membersihkan toilet, ya. Dan ini pun alternatif terakhir, ya, menjadi alternatif terakhir, ya. Mayoritas hukuman yang kita berikan adalah berupa, ya, hukuman edukatif. Ya, tetap mengandung unsur, ya, pendidikan dan pembinaan untuk anak-anak santri seperti, ya, berceramah, ya, kemudian menulis ayat Al-Qur'an, merangkum kitab, ya, ataupun yang lainnya. Ya, atau juga nanti ada hukuman dilarang olahraga, ya, seperti itu. Ya. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Tatkala ya terjadi pelanggaran pada santri, ya, maka langkah yang kita lakukan adalah memberikan pembinaan, ya. Memberikan pembinaan, bukan hanya sekedar hukuman. Mohon maaf tadi pembahasan hukuman itu memang tanda kutip, ya. Ya. Lebih tepatnya adalah memberikan pembinaan, ya. Karena, ya, tentunya tujuan dari adanya sanksi atau iqab ini semata-mata untuk membina santri agar berubah menjadi lebih baik, bukan sebagai pelampiasan dendam, ya, pelampiasan amarah, bukan. Ini bukan prinsip pendidikan kita. Ya, setiap langkah penanganan terhadap pelanggaran santri insya Allah niatnya adalah kemaslahatan. Ya. Ketika santri melakukan sebuah pelanggaran, maka yang akan kita lakukan adalah pertama memberikan peringatan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka peringatan tertulis. Kalau tidak bisa juga, maka surat pernyataan pelanggaran dibacakan di depan umum. Ini sanksi psikologis berarti. Ya, atau tidak bisa juga, maka akan diskorsing, tidak boleh mengikuti kegiatan KBM. Ya. Tidak bisa juga atau pelanggaran yang berat maka akan dikonferensi kasuskan atau disidang. Ya, tidak bisa juga maka akan diberikan SP. Ya, diawali dengan SP1. Tidak bisa juga SP2. Jika masih tidak bisa juga kita pulangkan ke orang tua. Ya, kita berikan SP3. Ya, terutama untuk kasus-kasus berat, ya, terkadang kita tidak melalui tahapan itu. Bisa langsung SP3. Ya, pelanggaran yang sangat membahayakan, pelanggaran yang melanggar peraturan syariat itu akan kita langsung berikan SP3. Ya. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak sekali tata tertib sudah kita tuangkan, ya, baik secara umum di kelas, di asrama, ya. Tata tertib bahasa, kebersihan dan yang lainnya ini mungkin bisa dibaca saja, ya, oleh Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait kesehatan santri, ya, penanganan kesehatan santri. Alhamdulillah, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ma'had Tahfiz Al-Yusra saat ini memiliki unit kesehatan pesantren. Ya, sebagaimana yang Abu dan Ummu lihat di sana ada tulisan Klinik Al-Yusra, itu adalah unit kesehatan pesantren kita. Di mana pada UKP tersebut, ya, setiap harinya ada nakes yang berjaga. Ya, setiap harinya ada perawat, ya, yang berjaga mulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Dan setiap hari Rabu itu ada dokter, perawat dan dokter yang berkunjung ke sini. Insya Allah jika ada santri yang sakit maka akan langsung ditangani oleh nakes. Dalam kondisi darurat, taruhlah malam hari, dan itu pun sudah ada juga bagian penanggung jawabnya di bagian kesantrian. Di mana UKP yang kita miliki ini alhamdulillah berlisensi, ya, dari Klinik Bakti Rahayu yang ada di daerah Cibunggulang. Ya, klinik milik salah satu wali santri juga.
Alhamdulillah setiap proses penanganan, ya baik observasi, asesmen, pemberian resep dan pengobatan yang ada di UKP ini sudah standar klinik. Sudah standar klinik dengan akreditasi paripurna. Ya, jadi bukan asal penanganan. Ya, dan ketika ada santri sakit, insya Allah kita akan infokan kepada Abu dan Ummu. Baik sakit yang ringan ataupun sakit yang berat sebagai informasi awal. Ya, lalu kita tangani di UKP. Jika memang perlu untuk dipulangkan, ya dirawat secara intens oleh Abu dan Ummu. Nanti kita akan informasikan agar dijemput. Ya. Kemudian kegiatan santri secara umum dari mulai bangun tidur sampai tidur. Ya, kegiatan sehari-hari santri diawali dari pukul 3:30. 3:30 pagi mereka akan dibangunkan, kemudian melaksanakan sholat tahajud. Melaksanakan sholat tahajud dan witir. Ya, sampai subuh kurang lebih. Ya, kemudian mereka sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka akan melaksanakan kegiatan halaqah Al-Quran yang pertama. Kegiatannya sabab tadi. Sampai sekitar pukul 6. Ya, pukul 6 mereka setelah sholat syuruk, sholat duha, ya, kemudian senam sebentar, ya, mereka akan sarapan, ya, kemudian siap-siap untuk KBM pagi. Ya, 7:30 masuk ke kelas. Melaksanakan KBM sampai jam 12 siang. Ya, nanti kemudian sholat zuhur, ya, setelah sholat zuhur, setelah sholat sunnah, ya, dan zikir ba'diyah sholat, ya, mereka duduk sejenak, ya, untuk kegiatan halaqah hifzul mutun. Sekitar setengah jam. Ya, biasanya selesai di jam 1 siang. Halaqah hifzul mutunnya selesai di jam 12:30 siang, ya. Dan ini berlaku di hari Senin sampai Kamis. Jam 1 siang kemudian mereka makan. Makan siang. Selesai makan sekitar 1:30 mereka santai. Ya, ada yang jajan, ya, dan ada yang mungkin bersantai-santai saja. Nanti jam 2 siang wajib tidur. Wajib tidur siang, qailulah. Ya, sebagai pengumpulan tenaga. Ya, begitu pula untuk memperbaharui sel otak yang mungkin sudah lelah atau harus diperbaharui. Ya, jam 2 siang tidur sampai jam 3. Ini wajib. Ya, karena kalau tidak tidur itu pelanggaran masuknya nanti. Ya, sampai jam 3 dibangunkan persiapan sholat asar. Ya, setelah sholat asar kemudian halaqah Al-Quran yang kedua. Yaitu kegiatannya tadi, sabki atau manzil, murajaah. Ya, ba'da asar ini tidak setiap harinya halaqah Quran. Nanti ada secara terjadwal olahraga. Ya, yang Senin sampai Kamis itu terjadwal, ya, olahraga berdasarkan kelas. Berdasarkan kelas agar tidak rebutan. Agar tidak didominasi oleh yang senior. Ya, insya Allah. Jadi kedapatan jatah nih. Karena sesuai levelnya. Ya, nanti ada yang milih mini soccer, ada yang milih basket, badminton, ya, ada yang milih lari, itu terserah. Ya, dengan diawasi oleh musyrif yang mendampingi mereka saat olahraga. Ya, adapun di hari Sabtu mereka ekstrakurikuler biasanya, ya, dan di hari Ahad libur. Ini ba'da asar sampai sekitar jam 5, ya. Kemudian mereka makan, ya, makannya sore, ya, bukan malam. Makan, ya, mungkin selesai jam 5:15, ya, persiapan sholat maghrib. MCK, mandi, bersih-bersih dan seterusnya. Kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ya, kemudian mereka berkegiatan di masjid. Kegiatannya yaitu halaqah Quran yang ketiga, isti'dad, persiapan hafalan untuk esok hari. Ya, tapi pada maghrib ini juga ada kegiatan lain, terkadang diantaranya adalah kegiatan kajian umum, kajian kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin dan tauhid, ya, atau tematik. Dan secara khusus di malam Sabtu itu kegiatan kajian khusus santri. Membahas seputar akhlak dan adab. Ya, di sana ada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Tadhkiratus Sami wa al-Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kemudian ada Al-Jami min Bulughil Maram, ada Khulasah Ta'dhimil Ilm. Khusus seputar adab dan akhlak. Ini
salah satu program inti kita, ya, kajian santri. Ya, sampai Isya. Ya, setelah ba'da Isya, kegiatannya adalah belajar malam. Mereka belajar mandiri didampingi oleh para musyrik. Atau ya kegiatan kunjungan wali asrama dan wali kelas dari kalangan asatidah. Alhamdulillah ustadz-ustadz di Ma'had Tahfiz Al-Yusra itu semuanya wajib tinggal di dalam pondok. Dan sudah disediakan rumah dinas. Ada di pojok sana dan di bawah sana. Semuanya tinggal agar ikut memantau ananda di pondok. Para santri kita insya Allah 24 jam terpantau. Karena kita para asatidah bercampur dengan mereka. Kita bermain ke asrama, kita bermain di lapangan. Ya, dimanapun ada ustadz. Insya Allah para santri tidak akan luput dari pengawasan para asatidah yang ada di sini. Ya, terkhusus lagi tadi memang ada jadwal kunjungan asrama. Ya, setiap asrama nanti ada wali asramanya dari kalangan para ustadz. Ya, mereka duduk ya bersama untuk kemudian melakukan pendekatan kepada para santri. Kemudian secara khusus di malam Ahad ya kegiatannya adalah umsiyah. Ya, malam kreativitas santri. Ya, nanti ada lomba-lomba, ya, ada kegiatan-kegiatan edukasi atau mungkin tontonan ya edukasi bagi para santri. Sampai sekitar pukul 9:30 malam. Jam 9:30 wajib tidur. Wajib untuk beristirahat malam. Ya, ini kegiatan santri sehari-hari. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selanjutnya, ya kegiatan pekanan santri. Ini tadi sudah kita sebut bimbingan kepengasuhan atau kunjungan asrama yang akan dilakukan oleh para ustadz yang merupakan wali asrama atau wali kelas. Ya, jadi minimal 2 kali dalam sepekan mereka akan didatangi oleh ustadz ke asramanya. Kemudian ada tadribul lughah, latihan berbicara bahasa Arab setiap hari Jumat pagi, ya sekitar setengah jam. Kemudian ada kajian umum dan kajian khusus santri. Ini kajian-kajian yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ada kajian umum, kajian adab, ya termasuk ada kajian muslimah. Ya, setiap hari Sabtu sore, mangga ya yang sempat ingin menghadiri kajian khusus muslimah, ya. Kemudian ada kajian wali santri. Ya, setiap hari Sabtu ya ini dilakukan secara online dari jam 9 sampai jam 10. Kecuali pekan ketiga yaitu dilakukan di hari Ahad jam 9 sampai jam 10 dilakukan secara offline. Kita juga ada kegiatan Tobur Soba semacam apel pagi. Ya, begitupun ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang sudah kita singgung. Puasa Senin Kamis, umsiyah, amal jama'i atau kegiatan kerja bakti. Kemudian ya ada kegiatan bulanannya berupa lomba-lomba ya dan yang lainnya ya. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan kesantrian juga ya, kita ingin menyinggung masalah pemberian hadiah. Ya, kadang ada sebagian wali santri entah mungkin atas rasa terima kasih mungkin ya kepada para ustadz ya biasanya memberikan sesuatu untuk para asatidah ya, kebanyakan makanan atau mungkin pakaian. Maka di sini ya, kami ingin menyampaikan terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas perhatian, kebaikan Abu dan Ummu. Tapi mohon maaf. Ya, mohon maaf agar itu tidak dilakukan. Ya. Ini peraturan baru ya, kita tetapkan ya. Mohon maaf tidak boleh atau dilarang untuk wali santri memberikan apapun kepada asatidah. Baik kepada mudir, kepada ustadz, kepada musyrif, atau siapapun yang menjadi sivitas Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya, semata-mata itu dalam rangka menjaga profesionalitas kami. Walaupun memang secara hukum ya ada beberapa pandangan, tapi kita ingin mengambil ya langkah yang paling hati-hati yaitu dengan melarang wali santri memberikan apapun kepada para ustadz dengan niat apapun. Kemudian terkait grup WhatsApp, ya, sebagai fasilitas komunikasi atau informasi,
ya, yang akan kami berikan kepada Abu dan Ummu, maka di sana ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Secara khusus yang ingin kami singgung yaitu grup WhatsApp wali santri. Ya, nanti perangkatan ada grup WhatsApp-nya di mana ya informasi terkait kegiatan ya ma'had ya atau hal-hal yang berkaitan dengan ma'had akan kami informasikan melalui grup itu. Dan mohon maaf grupnya satu arah. Ya, grupnya satu arah hanya dari kami para admin. Ya, jika Abu dan Ummu ada hal yang ingin disampaikan kepada anggota grup bisa menginformasikan ke admin, nanti kami akan teruskan kepada ya peserta grup yang lainnya. Ya. Untuk komunikasi Abu dan Ummu dengan Ma'had, maka ya sistem komunikasi yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra adalah ya sistem komunikasi langsung. Sistem komunikasi klasik. Ya, Abu dan Ummu jika ada kritik terutama ya, kritik, masukan, komplain, laporan, ya, silahkan datang ke Ma'had Tahfiz Al-Yusra di hari-hari aktif. Ya, pada jam ya 8 sampai jam 2 siang. Kami sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, saran Abu dan Ummu. Silahkan wujudkan dengan langkah yang baik mendatangi kami. Mendatangi kami di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Adapun hal-hal yang bersifat emergensi berupa perizinan, informasi duka, ya, ataupun hal yang lain, ya, maka bisa disampaikan melalui nomor-nomor darurat. Insya Allah nanti kita akan share nomor-nomor penting, mulai dari mudir, kesantrian, kemudian admin pendidikan, operator dan yang lainnya kita akan share. Silakan hubungi nomor-nomor itu untuk informasi mendesak. Ya, adapun untuk komplain ya dan yang lainnya maka ya kami sarankan jangan dilakukan melalui via WhatsApp. Ya, karena akan menimbulkan pertama salah paham, informasi yang tidak lengkap dan kami pun akan keteter untuk menjawabnya. Ya, ditambah lagi memang Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukannya kami tidak mau ya merespon cepat ya. Ya, ketika bermedsos dengan Abu dan Ummu ya menjawab WA ataupun yang lainnya, bukan itu. Ya, tapi memang qadarullah kaminya sedang sibuk. Kami sedang fokus menangani putra-putri Abu dan Ummu. Sedang mendidik putra-putri Abu dan Ummu. Andai saja semua wali santri kita layani pasti akan terlantar putra-putri Abu dan Ummu. Fokus pendidikan, pelayanan Ma'had Tahfiz Al-Yusra adalah santri, bukan wali santri. Tolong dipahami. Fokus pendidikan kita di sini santri, ya, pelayanan kita ini santri, bukan wali santri. Ketika Abu dan Ummu ada ingin sesuatu yang kita layani, silakan datang langsung, bukan melalui media sosial. Ya, kecuali yang bersifat mendesak. Yang bersifat mendesak, ya, karena ya kami juga perlu menjaga kondusivitas ya serta ketenangan para pengajar di sini. Ya, agar tetap fokus pada santri. Ya, tidak terkontaminasi dengan masalah-masalah yang terkadang yang menjadikan suasana ya para pendidik ini menjadi tidak nyaman dalam melaksanakan proses pendidikan terhadap putra-putri Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya terkait kepulangan, kunjungan dan penelponan. Ya, kepulangan santri ke rumah dalam artian liburan terjadi 3 kali atau ada 3 kali dalam 1 tahun, yaitu pasca ujian semester 1, yang kedua pasca ujian semester 2 kurang lebih selama 2 pekan, dan saat liburan Idul Fitri kurang lebih selama 3 pekan. Ini waktu perpulangannya. Adapun waktu kunjungan dan penelponan maka ini bisa dilakukan setiap pekan. Ya, bagi santri yang dikunjungi tidak ada telepon. Bagi yang tidak dikunjungi berarti ada penelponan. Boleh setiap pekan silahkan. Setelah masa adaptasi 1,5 bulan silahkan.
Kecuali dalam kondisi tertentu kalau memang ada kegiatan tidak memungkinkan untuk semuanya mengunjungi, biasanya ada di jadwal. Tapi pada asalnya boleh untuk mengunjungi santri pada hari Ahad setiap pekannya. Boleh. Silahkan. Ya, untuk kemudian lihat kondisi Ananda bagaimana, ya, kesehatan perkembangannya, silahkan. Ya, di hari Ahad. Dan boleh dibawa keluar. Mulai dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Boleh. Mau diajak refreshing, ya, ke sekitar Maha, di sini banyak sekali tempat rekreasi, ya, curug-curug, taman-taman banyak di sini. Ya, kalau yang rumahnya dekat mau dibawa pulang juga boleh, silahkan, tidak mengapa. Taib. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu gambaran umum terkait kesantrian atau kepengasuhan yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Jika ada hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan, bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.